Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara riyadhah, cara mengikhtiarkan bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Ini ilmu sangat mahal, dan bukan mahal dalam materi, maksudnya mahal itu jarang orang mau berbagi di sosmed tuh ya. Mungkin kalau dokter-dokter banyak, cuma ini saya dengan cara panduan riyadhahnya dari kiai saya ya. Alhamdulillah kiai saya memberikan ijazah dan saya boleh membagikan untuk para pasien, para rekan-rekan sosmed. Semoga bermanfaat dan membuahkan hasil yang ingin memiliki keturunan. Semoga memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Oh iya, dan sebelumnya saya mohon maaf untuk lanjutan dari terapi-terapi yang lainnya. Terapi-terapi kemarin kan saya bikin video bekam, baru sampai alat-alatnya. Nanti mungkin saya akan bikin kelanjutannya lagi. Berhubung saya lagi sedikit agak repot ya, jadi mohon dimaafkan jika banyak tertundanya, malah jadi keseringan posting-posting ceramah ya. Dan ceramah juga itu bermanfaat kok. Yang penting terus berbagi untuk kemanfaatan. Lanjut, balik lagi ke tema. Riyadhahnya itu ini kan dari kiai saya ya. Ini dari pandangan Islami. Pandangan Islami. Dari segi ikhtiarnya itu ada herbalnya juga, ada riyadhahnya juga, ada sholat hajatnya dan zikirannya. Ya kalau buat orang-orang yang pekerja sih kayaknya agak sulit ya. Tapi sebentar kok, cuma sejam itu. Sejam kalau dikerjain, sejam. 1 jam. Emang sih rada males ya kalau yang nggak terbiasa. Cuma insya Allah itu efeknya bukan hanya untuk keturunan zikirannya itu. Efeknya itu janjinya Allah udah ada di Al-Quran, bakalan dikasih kemakmuran, ladang rezeki, keturunan, jika dia bertani ya pertaniannya subur, makmur gitu. Untuk kehidupan kita pun bermanfaat banyak, bukan hanya untuk keturunan. Jadi pertama siapin dulu itu herbalnya dulu yang disiapin. Herbalnya itu buah delima. Beli buah delima, belinya nggak usah banyak-banyak, cukup tiga dulu, bukan berarti cukup tiga dulu, karena satu ini bisa untuk 3 hari. Ya. Jadi jangan langsung beli banyak, stok banyak buat ini, takutnya kan dia membusuk atau basi gitu ya. Jadi satu ini bisa untuk 3 hari. Buah delima kalau beli itu kemarin saya kira-kira 40-35 ribu. Tawar aja nggak apa-apa yang bisa nawar. Kemarin saya dapatnya di harga 30 ribu. Beli 3 itu bisa untuk 9 hari berarti ya. Satu kan untuk 3 hari. Sama jadam maram itu bisa dilihat di Google semacam apa. Ada yang plastikan, ada yang bentuk gimana gitu. Pokoknya 1:1. Si buah delimanya 1 buah, jadam maramnya itu 1 bungkus. 1 bungkusnya biasanya tuh kecil.
kecil, kayak kira-kira cuma 3 mili atau berapa gitu. Bentuknya kayak kayak apa ya, ada yang bentuknya kayak salep, kayak salep salep kayak salep bisul tuh yang hitam tuh, kayak gitu ya. Kalau yang tahu salep bisul yang hitam tuh yang bau, nah, itu. Lalu ini buah delima dibelah di dalamnya kan, dalamnya itu kan bentuknya dia biji-bijian ya, dikeruk, dimasukkan ke panci, masukin ke panci kecil, dikeruk satu buah, masukin jada maramnya juga, masukin air matang ya, jangan air keran, air matang, kalau bisa air galon kayak air apa, pokoknya air matang ya, air matang. Baru direbus, itu direbus sampai mendidih. Airnya itu 7 7 7 gelas kopi ya, takaran kopi ya, jangan 7 penuh banget ya, 7 pokoknya 7 gelas takaran kopi, 7. Nanti kan dia setelah mendidih itu akan menyusut jadi 6 gelas. Nah, 6 gelas itu bisa buat 3 hari. Satu hari 2 gelas untuk suami dan istri. Nah, satu hari 2 gelas untuk suami dan istri. Diminumnya kapan? Minumnya sore atau habis maghrib atau malam gitu. Bisa. Itu untuk 3 hari sudah. Selanjutnya ya kan ada 3 buah kan, biasa beli 3. Ya udah, selanjutnya lakukan hal yang sama. Itu herbalnya. Sama apa? Nanti kan itu udah mendidih jadi 6 gelas kan, jadi 6 gelas, dituangin ke teko apa? Bener ya, teko ya. Sama biji-bijinya tuh. Sama biji-bijinya itu dimasukin ke tekonya. Taruh di kulkas sisanya. Misalkan hari ini minum malam. Malam minum satu gelas suami istri. Minum, sisanya yang di teko itu taruh di kulkas gitu. Besok lagi satu gelas suami istri. Itu herbalnya. Dan selama menjalani ini sering berhubungan ya, normalnya sih ya, normalnya kan seminggu itu bisa 2 atau 3 kali berhubungan, harusnya 3 sampai 4. Kalau yang punya prostat itu justru harus lebih sering berhubungan. Kalau punya sakit prostat ya, lebih harus sering. Kayak dia kencing udah habis nih, terus sering lagi keluar lagi sisanya gitu, meskipun dia udah kencing jongkok ngikutin sesuai aturan syariat agama, itu harus sering berhubungan. Balik lagi ke buah delima ini, riadoh ini dilakukan selama 3 bulan ya, 3 bulan berturut-turut, terus beli lagi kalau habis, beli lagi. Tapi kalau sudah 2 bulan sudah hamil ya alhamdulillah, sebulan sudah hamil alhamdulillah gitu ya. Yang sudah sih sebulan atau 2 bulan sudah hamil alhamdulillah, kalau dia tekun menjalaninya. Itu untuk herbalnya. Kalau untuk pantangannya ada, kurangin makan makanan yang berlemak, berdaging gitulah, pokoknya makan makanan daging tuh kurangin daging-dagingan. Kalau bisa nggak usah makan daging-dagingan dulu, bisa kan makan yang lain gitu. Dan makanan instan ya, mie instan gitu, mie instan yang lain-lainnya lah, yang makanan franchise gitu, yang apa, uh, frozen gitu, kurangin. Kalau bisa di stop dulu selama riadoh ini, selama menjalani riadoh. Dan untuk zikirannya ini cuma istighfar. Kalau di
baca juga cukup sejam kalau saya, nggak nyampe sejam malah kalau saya kadang, ya bacanya emang cepet gitu. Astagfirullah, 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 seperti itu. Ya nggak mesti terdengar orang gitu, yang penting secara sir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang penting kitanya dengar gitu secara sir. Nah, nggak perlu jahar sampai orang mendengar, karena kan kita riadoh juga di kamar gitu. Ini dilakukan kalau bisa suami istri juga melakukan, suami dan istri melakukan dua-duanya. Nah, tahu salah satunya istighfarnya itu istighfar kayak tadi, astagfirullah, 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 itu dilakukan sebanyak 10.000 kali. Jangan lihat angkanya, tapi lihat sebentar. Kalau kalau mau menjalani itu sebentar, cuma gitu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Satu putaran tasbih ini 100, cuma setengah menit, nggak nyampe setengah menit malah kadang. Astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. 10.000, ingat 10.000. Pakai tasbih yang digital kalau perlu gitu, lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Oke, 10.000. Gimana caranya? Sholat hajat malam hari, sholat hajat malam hari, sholat hajat malam hari. Dan yang ini kalau kurang jelas bisa di WA, nanti saya taruh nomor WA saya di deskripsi, tata caranya ya, tata caranya untuk riadoh ini. Cuma insya Allah jelas lah, kalau nggak jelas berarti nggak nonton sampai selesai ya. Sholat hajat 2 rakaat minimal ya, salam 2 rakaat, salam 4 rakaat nggak apa-apa, salam. Habis itu kirim al-fatihah ke Nabi, ke sahabat Nabi, 4 sahabat. Bertawasul nih kita nih, kalau buat orang-orang yang nggak bertawasul ya mohon maaf. Dan buat orang-orang yang non muslim mungkin bisa menjalani herbalnya saja ya. Kalau kita yang orang muslim, khususnya orang aswaja ahli sunnah wal jamaah, kita melakukan tawasul kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ila hadratin sahabat Rasulullah sallallahu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Al-Fatihah gitu aja biar lebih mudah ya, kita permudah aja. Dan sudah ke sahabat Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke guru saya Kiai Abdul Rasid. Summa ila ruhi wa jasadi, orangnya masih ada, jadi nggak pakai hadrat. Kalau orang yang masih hidup, masih ada, summa ila ruhi wa jasadi Kiai Abdul Rasid Al-Fatihah gitu. Lalu jika berkenan kirim Al-Fatihah juga ke saya. Nama saya Wahyu Adi Gunawan. Summa ila ruhi jasadi Wahyu Adi Gunawan Al-Fatihah. Gak usah pakai ustadz, saya bukan ustadz ya, saya sekedar tukang terapi. Tapi bukan tukang pijat ya, tukang terapi. Kok tukang, tabib lah, tabib, bisa dibilang tabib ya. Saya bukan ustadz, saya belum ngajar, saya bukan ustadz ya. Lanjut. Sudah, Al-Fatihah ke saya terakhir ya, jika berkenan. Itu pun kalau nggak berkenan, ada ganjal di hati, nggak usah, udah ke kiai saya aja udah langsung. Tapi insya Allah berkenan ya, doain saya biar sehat alfiat. Habis itu baca istighfar mulai. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 terus sampai 10.000. Astagfirullah, 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 gitu ya.
Tapi lebih mudah sih pakai yang tasbih digital. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tasbih digital. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sudah istighfar 10.000 selesai. Lanjut doa. Astagfirullah, tutup kan terakhir tuh yang 10.000. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, doa sesuai perkataan sendiri lah. Ya Allah, dengan keberkahan dan keriduanmu ya Allah, dengan keriduan dan maunahmu ya Allah, berikanlah saya keturunan dengan keberkahan. Istighfar dengan keberkahan para alim ulama, dengan keberkahan ayat-ayatmu ya Allah, dengan keberkahan kanjeng Nabi Muhammad. Ya, memuji Allah dulu ya, memuji Allah baru kita, ya namanya kita mau minta ya, kita kudu sedikit kolokan gitu, sedikit kolokan, tahu kan kolokan, aleman gitu. Ini bukan aleman semata-mata kita pura-pura aleman ya, pakai hati alemannya, benar-benar kita niat ya Allah gitu, bukan disedih-sedihin ini. Ya Allah, dengan keriduanmu ya Allah, saya memohon berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikanlah kami keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Seperti itu pendeknya lah. Sisanya doa sesuai perkataannya masing-masing, seenaknya, yang penting sopan kita mintanya nih ke Allah nih langsung. Dilanjut salawatnya bebas ya, mau salawat tibil qulub, salawat nariyah, kita selalu tutup dengan salawat kalau berdoa ya, kalau bisa ya, salawat tibil qulub, salawat nariyah, salawat mansub Habib Soleh Tanggul ya, Habib Soleh Tanggul, atau salawat yang lain-lainnya lah ya. Mau pendeknya ya Allahumma sholli ala bijahi sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bijahi sayyidina Muhammad, bibarakati sayyidina Muhammad. Tutup al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Udah selesai. Seperti itu cara riyadohnya. Itu dilakukan setiap hari selama 3 bulan. Jika 3 bulan sudah jika sebelum 3 bulan sudah membuahkan hasil, dia sudah hamil, ya udah cukup gitu. Tapi kalau mau dilanjutin pun nggak apa-apa, itu akan berefek bagus. Istighfar itu banyak, bukan kita mencari khasiat ya, bukan kita mencari faedahnya, khasiat-khasiatnya, enggak. Ini istighfar itu kita memohon ampun, dikit-dikit kita mohon ampun, dikit-dikit kita mohon ampun. Kita banyak salahnya dari oroknya, udah banyak dosa kita ya. Apa salahnya kita beristighfar, kita memohon maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika masih kurang jelas, tapi kayaknya sih udah jelas ya. Semoga ini jelas ya. Jangan banyak nanya. Banyak nanyanya itu udah kita jelasin di WA, kita jelasin jelas, nanya lagi sampai nanyanya yang nggak pentingnya itu kayak ini boleh nggak kalau ini boleh nggak kalau ini. Diringkas saja, dipermudah, boleh nggak dilakuinnya minum ininya malam, udah dijelasin, dikasih tahu habis maghrib atau sore sebelum maghrib atau malam gitu sebelum berhubungan. Yang penting itu dilakukan setiap hari gitu ya. Ntar nanya-nanya boleh nggak pakai teko tanah, pakai teko beling, pakai teko plastik, yang penting teko gitu. Banyak ada yang nanya-nanya kayak gitu, hal-hal nggak penting ditanyain. Coba bertanya yang membuahkan berkemanfaatan gitu, dan simak jelas-jelas ya. Kadang suka lucu ngeladenin yang kayak gitu tapi ya nggak apa-apa, itu warna-warni
Manusia kan beda-beda, nggak apa-apa. Saya akan menjawab sebisa saya, sesuai panduan yang ada, sesuai tuntunan dari guru-guru saya. Semoga kita mendapat keberkahan dari guru-guru kita semua. Jika berkenan, kirimkan doa kepada guru-guru kita, selalu terus sambung doa. Semoga kita sehat afiat, panjang umur, yang belum dikasih keturunan yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua. Ya, sekarang sudah mulai gawat zaman ini, sudah banyak yang dari kecil sudah berkata kasar. Semoga anak-anak kita diberikan iman Islam yang kokoh, yang kuat, dibimbing ke dunia pesantren kalau bisa ya. Jangan, bukan nggak boleh sekolah formal harus juga, cuma tahu sendiri sekolah formal yang agak sedikit brutal sekarang. Ya udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita panjang umur, sambung doa selalu ya. Mohon maaf jika saya jarang upload yang terapi, karena saya juga lagi agak sibuk ngurus majelis ya. Doain biar saya bisa terus berbagi keilmuan. Dan yang WA juga mohon maaf jika nggak cepat balasnya. Saya juga bukan jarang megang HP. Kita kan kalau tanya jawab seperti itu pasti maunya dibalas cepat, balas cepat, balas cepat gitu. Saya nunggu waktunya yang santai, sejam 2 jam gitu, bahkan 3 jam buat ngeladenin orang itu doang tuh gitu. Jangan sampai nanti dia nanya sekarang, saya jawab sekarang, lalu saya sibuk nggak kejawab, akhirnya nanti nunggu lagi kan, kasihan dia yang jawab, yang nungguin jawaban. Jadi mendingan, saya juga mohon maaf ya, rada sabar gitu. Bukan saya sombong atau gimana ya, saya balas kok, saya balas. Ya udah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.